Ya. Sebelumnya mungkin saya ucapkan selamat juga atas berhasilnya upaya Bapak membebaskan klien Bapak. Terima kasih. Semoga dengan hadirnya kita sore hari ini bisa mengungkap semua kebenaran Amin. yang selama Amin. ini mungkin Amin. tidak terungkap ya. Tapi mungkin beberapa hal mau saya tanyakan kepada Bapak sebelumnya. Terkait tadi Bapak sampaikan bahwa ada putusan pra-peradilan yang memenangkan klien Bapak, yaitu Peggy Setiawan ya Pak ya? Betul, betul. Nah, saya ingin mempertanyakan apakah kemudian Peggy Setiawan yang dimaksud di dalam putusan pra-peradilan itu adalah Peggy yang namanya ada di berkas sebelumnya yang tahun 2016 Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Tidak ada. Berarti Di dalam itu berkas itu tidak pernah menunjukkan bahwa Peggy Setiawan klien kami adalah Peggy yang dimaksud di dalam berkas itu. Tidak ada. Berarti putusan tersebut menyatakan bahwa Peggy yang dimaksud di berkas tahun 2016 bukanlah Peggy yang ditangkap kemarin. Seperti itu ya Pak ya? Mungkin seperti itu ya? Betul, betul ya. Nah, kemudian terkait dengan pembatalan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ataupun terdakwa, itu di putusannya apakah kemudian mengkaitkan dengan putusan-putusan terdahulu di perkara tahun 2016 Pak? Mohon diulangi. Jadi apakah pembatalan tersangka Peggy Setiawan yang Bapak bela di berkas tahun 2024, apakah kemudian di putusan pra-peradilan tersebut menyatakan bahwa tersangkut juga kepada pembatalan perkara tahun 2016? Saya pikir wewenang itu bukan ada di kami sebagai PH untuk menilai bahwa pembatalan Peggy Setiawan sebagai mungkin maksudnya yang termuat di putusan itu Pak. Seingat Bapak yang termuat di putusan hakim pra-peradilan waktu itu. Tidak ada, karena kami fokus ya untuk membela Peggy Setiawan yang mana dalam hal ini telah terjadi unprocedural yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Jawa Barat untuk menetapkan klien kami sebagai tersangka sehingga terjadi error in persona Pak. Dan itu kami hanya fokus di ruang itu saja. Siap. Berarti tidak ada tersangkut dengan perkara-perkara di tahun 2016 ya Pak ya? Tidak ada. Putusannya itu tidak ada ya, termasuk putusan pra-peradilannya ya. Tidak ada. Termasuk juga dengan perkara berkas perkaranya Sakatata dan 6 orang lainnya ya. Nah, kemudian terkait juga dengan tadi Bapak, saya pengen menjelaskan aja, mengulang kembali tadi Bapak menyebut klien Mega dan Wina. Saya kurang paham Pak, Widi dan Mega ya? Ya. Itu klien sebagai apa Pak? Apakah mereka berdua juga klien Bapak atau bagaimana? Baik, mendapatkan pendampingan hukum bagi siapapun itu dilindungi oleh undang-undang. Mohon maaf. Bahkan seorang tukang beca pun kalau dia ingin mempunyai seorang PH itu dibolehkan oleh undang-undang. Nah, apalagi keterangan yang diberikan oleh klien kami oleh Widi dan Mega itu berkaitan erat dengan terjadinya peristiwa tahun 2016. Maka sangatlah wajar kalau mereka meminta perlindungan hukum kepada kami. Oh, jadi berarti dalam hal ini Mega dan Widi itu ketika pemeriksaan mungkin di Polda atau di mana itu didampingi oleh Bapak ya? Seperti itu? Kalau ada pemeriksaan dimanapun kami siap mendampinginya dan pasti kami mendampinginya. Tapi untuk sementara ini belum ada pemeriksaan. Ya, saya hanya ingin menjelaskan itu aja Pak, karena saya pikir waktu itu klien Bapak hanya Peggy Setiawan aja. Tidak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Tadi saat ditanya sama teman-teman pemohon, saudara saksi menyatakan tentang adanya visum yang saudara asumsikan bahwa ini kalau benturan akan seperti ini dan seperti itu. Apakah saudara mengetahui bahwa visum tersebut dipakai di dalam visum pembuktian anak Sakatatal Pak? Visum yang sama atau berbeda sepengetahuan saudara?
visum yang sama. Visum yang Karena sama. kalau kami lihat peristiwanya, Saka Tatal itu kan dimasukkan ke dalam 7 orang yang lainnya dalam persidangan itu. Ya dalam berkasnya ya, sehingga kami mengasumsikan ini adalah visum yang sama. Artinya, mohon maaf, artinya bahwa Saka Tatal itu juga disangka dimasukkan ke dalam seseorang yang terlibat dalam peristiwa itu. Apakah saudara pernah melihat karena di berkas yang dewasa itu ada 2 visum dan di berkas anak ini hanya ada 1 visum, apakah saudara pernah memastikan visum nomor berapa, ahlinya siapa yang meriksa, apa isi kesimpulannya? Saya hanya melihat visum dari korban Vina ya. Berarti untuk anak Saka Tatal, saudara yang berkas perkara apa yang dipakai, saudara tidak tahu mana yang dipakai ya? Saya tidak tahu persis karena Baik. yang saya tahu adalah Saka Tatal itu dimasukkan ke dalam peristiwa pembunuhan Eki Pina di tahun 2016. Baik, Sehingga kami mempelajari visum itu. baik. Berarti saudara tidak bisa memastikan. Ya, Ya, oke. Kemudian yang saya tanyakan berkaitan dengan asumsi-asumsi saudara tadi, apakah saudara pernah disertifikasi sebagai dokter atau forensik yang berkaitan dengan keilmuan tersebut? saya bilang itu asumsi kami sebagai tim penasihat hukum. Pertanyaan saya, apakah saudara pernah bersertifikasi dokter atau forensik? Saya bukan ahli, makanya saya tidak punya sertifikasi. Baik, Kalau saya didudukan di sini sebagai ahli, mau tidak mau saya harus punya sertifikat. baik. Berarti saudara tidak Ya. punya ya? Ya. Seperti pertanyaan saya. Pernah diuji ulang terkait foto-foto tadi ke dokter atau forensik yang memiliki ilmu tersebut, bukan berdasarkan asumsi? Saya pikir saya tidak ada hak untuk menjawab itu ya. Baik. Dan kemudian saya pun menyayangkan asumsi saudara yang menyatakan tadi hal berkaitan dengan keterangan saudara itu tidak merubah fakta bahwa Vina sudah meninggal, Pak. Baik itu dilakukan klien atau bukan klien saudara, saudara tidak memiliki hak untuk membilang itu adalah pemerkosa yang budiman terhadap Vina. Jadi saya sangat ada respect atas hal tersebut. Terima kasih Yang Mulia. Izin Yang Mulia boleh menambahkan saya sedikit. Mohon maaf saudara jaksa, saya didudukan di ruang atau di muka persidangan itu sebagai seorang Sudah cukup praktisi ya. hukum. Jadi saudara menerangkan apa yang saudara tahu. Baik, gitu ya. baik. Begitu ya. Yang Jadi Mulia. apa yang saksi tahu itulah yang diterangkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, saya mau tambah sedikit klarifikasi dan pertanyaan. Sudah. Satu Cukup. aja. Satu aja, karena ini sangat penting. Yang mana? Tadi jaksa Pertanyaan atau gimana? ya tadi pertanyaannya jaksa kepada saksi. Jangan khawatir apakah ada kaitannya pra peradilan dengan perkara 2016. Karena setahu kami ya, barang yang disita Peggy itu adalah 2016 adalah motor Peggy, betul? Betul. Kemudian yang di DPO kan itu adalah Peggy sesuai dengan alamat yang ditujukan oleh Rudiana dari awal, betul kan? Yang di DPO kan itu Peggy alias Peron yang alamannya di Mundu. Bukan, iya saya ngerti, tapi Nah, cuman yang ditangkapnya Peggy Setiawan yang beralamat di Talun. ya tapi artinya polisi mengejar memang Peggy ini kan dengan ibunya itu. Kalau kami boleh berasumsi demikian. Jadi Demikian, jangan kan? terlalu ini ya, Ya, jangan ya. terlalu luas. Ini kan Art- kita perkara peninjauan kembali untuk Saka Tatal. Paham, Jadi kami tapi- sudah mengerti lah maksud yang dijawab oleh saksi. Udah mengerti lah kami ya. Karena jaksa berusaha untuk memisahkan, Sudah, sedangkan kami sudah potong kan tadi. Udah, oke. Sudah kami Makasih, potong. makasih yang mulia. Terima kasih Yang Mulia. Sudah selesai ya dari Saka Tatal? Eh, Tahu? Atau tidak Iya, tahu tahu. mengenai keterangan ini? Iya, Mengerti atau enggak mengenai keterangan dari saksi? mengerti. Mengerti. Tapi tidak tahu apakah benar atau tidak? Kalau benar atau tidak kan Saka kan nggak tahu. Jadi kan Saka kan sebenarnya kan nggak kenal juga sama Peggy. Gimana Ya, Saka harus memastikan itu pelakunya. Ya, betul. Terima kasih untuk keterangan saksi. Silahkan kembali. Sama-sama, Yang Mulia. Terima kasih. KTP-nya. KTP? belum pulang kan? Belum pulang? Belum kan?